Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai skizofrenia. Skizofrenia itu pertama kali dikemukakan pada tahun 1898 oleh ahli bernama Kraepelin. Dia itu mengemukakan skizofrenia itu pertama kali dengan sebutan dementia paresok. Nah, menurutnya demensia paresok itu tidak sama dengan demensia pada usia tua yang ditandai oleh kerusakan memori yang parah. Sedangkan istilah Kraepelin itu merujuk pada kelemahan mental pada umumnya. Selanjutnya ada figur penting yaitu Bleuler yang memiliki pandangan berbeda dengan Kraepelin yang menyangkut dua poin utama yaitu bahwa gangguan tidak selalu terjadi pada usia dini dan ia yakin bahwa gangguan tersebut tidak akan berkembang menjadi demensia tanpa dapat dihindari. Lalu, apa sih sebenarnya skizofrenia itu? Menurut Hawari tahun 2018, skizofrenia itu berasal dari dua kata yaitu skizo yang artinya retak atau pecah dan frenia yang artinya jiwa. Jadi Hawari itu mengungkap bahwa skizofrenia adalah jiwa yang retak. Sedangkan menurut feedback pada tahun 2020, skizofrenia itu menyebabkan pikiran, persepsi, emosi, dan perilaku individu menjadi menyimpang seperti jenis kanker. Skizofrenia dianggap sebagai sindrom atau proses penyakit dengan variasi dan gejala yang berbeda. Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan skizofrenia adalah gangguan atau perilaku menyimpang karena adanya keretakan atau perpecahan dalam jiwa atau kepribadian individu. Etiologi skizofrenia. Etiologi merupakan kata lain dari faktor atau penyebab. Jadi, gangguan jiwa skizofrenia ini tidak terjadi dengan sendirinya begitu saja. Namun, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya skizofrenia. Di antaranya, yaitu ada faktor somatogenik, yaitu dari faktor keturunan, cacat kongenital, kelainan otak, temperamen, penyakit, dan juga cedera tubuh. Yang kedua, ada faktor psikogenik, meliputi perkembangan psikologi, deprivasi dini, pola keluarga, stres, dan juga penyalahgunaan obat-obatan. Yang ketiga yaitu ada faktor sosiogenik yang meliputi perkembangan sosial, cita-cita, tingkat ekonomi, dan juga perpindahan kesatuan keluarga. Faktor-faktor lain yang berperan terhadap timbulnya skizofrenia adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, konflik keluarga, dan juga status ekonomi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, dibutuhkan peran keluarga untuk penderita skizofrenia. Diharapkan keluarga penderita skizofrenia tidak berputus asa dan selalu memberikan dukungan untuk merawat anggota keluarga yang menderita skizofrenia, serta memberi pengertian agar keluarga bisa terbuka dengan petugas kesehatan tentang apa yang dialami penderita skizofrenia agar petugas bisa memantau perkembangan si penderita skizofrenia. Dampak dari penyakit skizofrenia. Selanjutnya ada simptom klinis dari skizofrenia. Simptom atau yang bisa disebut dengan gejala merupakan pengindikasian keberadaan sesuatu penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak diinginkan. Biasanya simptom ini berbentuk seperti tanda-tanda atau ciri-ciri penyakit dan dapat dirasakan. Simptom yang terdapat pada penderita skizofrenia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada simptom atau gejala positif, bisa disebut juga sebagai gejala akut, yaitu merupakan pikiran dan indera yang tidak biasa, bersifat surreal dan mengarah ke perilaku yang tidak normal. Contohnya yang pertama ada delusi. Delusi itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap suatu hal tanpa dasar yang jelas. Terus dia itu juga bisa
bersikap tetap teguh walaupun bukti menyatakan sebaliknya dan tidak bisa dikoreksi dengan logika dan akal sehat. Contoh, misalnya sedang berpikir bahwa dirinya tuh dianiaya atau berpikir bahwa orang lain sedang membicarakannya. Yang kedua, ada halusinasi. Pasien merasakan suatu yang sangat nyata yang sebenarnya tidak ada. Contohnya, melihat beberapa gambar yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, mendengar ataupun merasakan sentuhan yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga, ada gangguan pikiran, yaitu pikiran yang tidak jelas, kurangnya kontinuitas dan logika, bicara dengan tidak teratur, berbicara dengan dirinya sendiri atau berhenti berbicara secara tiba-tiba. Yang selanjutnya ada perilaku aneh, yaitu berbicara dengan dirinya sendiri, kadang menangis atau tertawa secara tidak terduga, atau bahkan berpakaian dengan cara yang aneh. Lalu, yang B, yang kedua, ada gejala negatif atau bisa disebut sebagai gejala kronis. Nah, gejala kronis ini lebih sulit untuk dikenali daripada gejala positif dan biasanya menjadi lebih jelas setelah berkembang menjadi gejala positif. Jika kondisinya memburuk, kemampuan kerja dan perawatan diri dari penderita akan berpengaruh. Gejala-gejala ini antara lain, yang pertama ada penarikan sosial. Seorang pengidap skizofrenia menjadi tertutup, menjadi lebih dingin, egois, dan merasa terasingkan dari orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua ada kurangnya motivasi, yaitu hilangnya minat terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, bahkan kebersihan pribadi dan merawat diri. Yang ketiga, ada berpikir dan bergerak secara lambat, ekspresi wajah yang datar, dan katatonia atau imobilitas karena faktor psikologis. Kadang kala ditandai oleh periode agitasi atau gembira, penderita tampak tidak bergerak seolah-olah dalam keadaan setengah sadar. Untuk poin selanjutnya yaitu ada klasifikasi skizofrenia. Dalam DSM-4, DSM-4 ini mengklasifikasikan skizofrenia berdasarkan presentasi klinisnya menjadi 5 subtype. Antara lain, yang pertama ada skizofrenia paranoid, yang kedua ada skizofrenia terdisorganisasi atau hebephrenic, yang ketiga ada skizofrenia katatonik, yang keempat ada skizofrenia terdiferensiasi, dan yang terakhir ada skizofrenia residual. Untuk skizofrenia paranoid ini biasanya fokus terhadap satu atau lebih waham adalah merupakan ciri-ciri skizofrenia tipe ini. Waham yang ada pada pikiran seseorang yang mengalami skizofrenia tipe ini bisa mencakup berupa waham kebesaran, ada persekusi, kecemburuan, kegelisahan maupun kebingungan yang tanpa adanya bukti. Pasien skizofrenia paranoid ini biasanya tegang, mudah curiga, berjaga-jaga, berhati-hati, dan terkadang bersikap bermusuhan atau agresif. Namun mereka kadang-kadang dapat mengendalikan diri mereka secara adekuat pada situasi sosial. Intelijensi mereka dalam area yang tidak dipengaruhi psikosisnya cenderung tetap utuh. Yang kedua ada skizofrenia terdisorganisasi atau hebephrenic. Skizofrenia tipe ini adalah perilaku khas, regresi, primitif, afek tidak sesuai dengan karakteristik pada umumnya. Wajah dungu, tertawa aneh-aneh, menangis, dan menarik diri secara ekstrim. Pada skizofrenia tipe ini ditandai dengan pikiran, pembicaraan, dan perilaku kacau serta tidak logis. Skizofrenia hebephrenic ini diyakini sebagai bentuk yang paling parah dari skizofrenia karena individu dengan kondisi ini merasa sangat sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan dan mandi sendiri. Mereka juga dapat menampilkan perilaku yang sangat aneh seperti memakai beberapa lapis pakaian pada cuaca yang panas dan menampilkan ekspresi datar. Yang ketiga ada skizofrenia katatonik.
Skizofrenia katatonik ini ditandai dengan cara bergerak yang ekstrim dan aneh. Pengidapnya bisa mengalami periode ketika bergerak sangat sedikit dan tidak menanggapi instruksi, tapi di sisi lain juga bisa menunjukkan aktivitas motorik yang berlebihan. Orang yang mengalami tipe katatonik akan menunjukkan gejala sebagai berikut. Yang pertama ada stupor katatonik, yaitu ketika sikap individu yang tidak peduli dengan lingkungan, malas beraktivitas, hingga biasanya ini dia nampak seperti patung yang dia membisu. Untuk gejala yang kedua ada negativitisme katatonik. Pada gejala ini itu ada berupa perlawanan yang nampaknya tanpa motif terhadap suatu perintah atau upaya yang menggerakkan dirinya. Gejala yang ketiga ada kekakuan katatonik. Gejala ini merupakan sifat mempertahankan kekakuan dari berbagai upaya untuk menggerakkan dirinya. Gejala yang keempat ada kegaduhan katatonik, yaitu aktivitas motorik yang gaduh, tidak bertujuan, dan tidak ada rangsangan dari luar. Yang kelima ada sikap tubuh katatonik, yaitu sikap yang tidak wajar atau aneh. Penderita juga sering tidak makan dan minum, bahkan tidak tidur berhari-hari, sehingga dapat menyebabkan dehidrasi dan memburuknya kondisi fisik, sehingga dapat berakhir dengan kematian. Nah, untuk klasifikasi skizofrenia yang keempat, ini ada skizofrenia tak terdiferensiasi. Skizofrenia ini merupakan tipe skizofrenia yang ditandai dengan berbagai gejala dari jenis skizofrenia lainnya. Pada penderita skizofrenia tipe ini banyak yang tidak mengekspresikan diri dan juga bisa paranoid. Nah, untuk dari klasifikasi dari skizofrenia yang terakhir ada skizofrenia residual. Skizofrenia residual ini merupakan keadaan kronis dari skizofrenia dengan riwayat sedikit satu episode psikotik yang jelas dan gejala-gejalanya berkembang ke arah gejala negatif yang lebih menonjol. Dampak dari penyakit skizofrenia yaitu penderita dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan juga perubahan perilaku. Bila tidak segera diobati, skizofrenia bisa mengakibatkan masalah yang serius yang bisa mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Komplikasi yang bisa disebabkan atau terkait dengan skizofrenia antara lain bunuh diri, upaya untuk bunuh diri, atau ada pikiran untuk bunuh diri. Dampak sosial yang muncul bagi anggota keluarga diantaranya adalah hubungan atau relasi dengan masyarakat sekitar menjadi terbatas. Hubungan atau relasi dengan anggota keluarga yang lain pun juga ikut terbatas. Adanya kerenggangan hubungan baik antara keluarga inti dengan kerabat yang lain. Kondisi ekonomi pun ikut terganggu dikarenakan penderita tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, sehingga menjadi tanggung jawab bagi anggota keluarga yang lain. Baik, selanjutnya adalah cara penanganan atau terapi skizofrenia. Yang pertama ada terapi spesialis. Pada terapi ini sering yang dilakukan antara lain adalah terapi kognitif. Terapi kognitif adalah salah satu bentuk psikoterapi yang berdasarkan konsep proses patologi jiwa. Tindakannya harus dilakukan berdasarkan modifikasi dari perilaku maladaptif dan distorsi kognitif. Pada melakukan terapi ini yang menjadi tujuan merubah pikiran otomatis negatif menjadi pikiran positif. Pikiran negatif sering terjadi pada individu yang gagal dalam melakukan sesuatu atau dalam situasi yang lagi membosankan. Begitu juga yang terjadi pada individu yang tidak mengenal realita, seperti halnya pasien depresi, akan sering terjadi pikiran negatif dalam dirinya. Salah satu hal yang harus dilakukan saat terapi kognitif adalah dengan adanya penerapan reframing, yaitu strategi yang mengubah persepsi pasien dari situasi yang ada dengan cara pandang yang berbeda. Terapi kognitif ini akan merubah proses pikir dan akan menghilangkan perilaku yang menyimpang secara bertahap, meningkatkan perilaku yang baik disertai dengan penerimaan diri. Yang kedua, ada terapi komplementer. Salah satu terapi dari komplementer adalah terapi musik. Terapi musik merupakan suatu proses yang menggabungkan antara aspek penyembuhan dengan kondisi dan situasi fisik atau tubuh, emosi, mental, spiritual, kognitif, dan kebutuhan sosial seseorang.
Musik juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Suasana yang ditimbulkan oleh musik akan mempengaruhi sistem kerja hormon manusia. Jika kita mendengar musik yang baik atau positif, maka hormon yang meningkatkan imunitas tubuh juga akan berproduksi. Salah satu manfaat musik sebagai terapi adalah self-mastery, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Menurut penelitian Goltz mengenai efektivitas terapi musik sebagai terapi tambahan pada pasien skizofrenia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terapi musik yang diberikan sebagai terapi tambahan pada perawatan standar dapat membantu meningkatkan kondisi mental pasien skizofrenia.